Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami merayakan hati-Mu yang kudus. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami yang akan merenungkan sabda-Mu. Semoga sabda dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini menguatkan kami dan mendorong kami untuk menjadi pelaksana sabda-Mu. Dan jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, agar kami mampu menjadi penyalur kasih-Mu dimanapun kami berada. Amin. Hari itu, hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap manusia mempunyai hati sebagai pusat kehidupan, pusat perasaan dan cinta. Maka hati manusia adalah pusat cinta. Dari hati itulah keluar cinta yang terpancar pada seluruh tubuh manusia. Tidak mengherankan bila hati kita senang dan bahagia, maka seluruh tubuh kita memancarkan sukacita. Sebaliknya, bila hati kita galau, bimbang, maka itu akan tampak dalam ekspresi seluruh tubuh kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari Jumat setelah kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, kita merayakan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus adalah sebuah devosi rohani kepada hati Yesus yang menjadi lambang cinta ilahi kepada kita manusia. Devosi ini dimulai oleh Santa Maria Margareta Alacoque. Ia mendapatkan penglihatan rohani tentang Yesus, di mana dikisahkan dalam penglihatan itu, Yesus meminta gereja untuk menghormati hatinya yang paling suci. Ia mengatakan,
bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menginginkan agar kita, demi menguduskan diri kita sendiri, memuliakan hatinya yang penuh kasih. Hatinya adalah yang paling menderita dalam kemanusiaannya yang kudus. Sungguh luar biasa, di mana Tuhan Yesus ingin agar kita menjadi kudus dengan memuliakan hatinya yang kudus dan penuh cinta. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang mempunyai hatinya penuh dengan cinta, sehingga dalam hidup dan perbuatannya ia mengungkapkan cintanya yang tanpa syarat kepada kita manusia. Cinta kasih Tuhan secara amat nyata nampak dalam peristiwa salib. Ia rela menderita dan mengorbankan hidupnya dengan wafat di kayu salib demi keselamatan kita. Yesus selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Dengan demikian Yesus ingin memberikan hatinya kepada kita, agar kita memiliki hatinya, mengambil bagian dalam hatinya. Dan hatinya adalah hati yang murah hati yang selalu mengasihi, hati yang selalu lemah lembut untuk membawa kita, mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengasihi kita bukan karena jasa baik kita, tetapi karena sungguh Ia sangat mencintai kita. Karena itu, kita pantas bersyukur kepadanya atas cintanya yang begitu besar, yang keluar dari hatinya yang maha kudus. Selamat merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Selamat merayakan hati kita yang dikuduskan, yang dicintai, yang dikasihi oleh hatinya yang penuh belas kasih. Semoga hati kita menjadi seperti hati kudus Yesus yang memancarkan kasih kepada sesama. Dengan merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus ini, diharapkan hidup kita semakin kudus, penuh kebaikan, meluaplah cinta kasih kita kepada sesama, dan dengan tegar dapat menghadapi segala cobaan hidup di dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan hati kami kepada hati kudus-Mu. Kami persembahkan hidup, tindakan, rasa sakit, dan penderitaan kami. Semoga kami tak menginginkan apapun selain menghormati, mengasihi, dan memuliakan hati kudus-Mu. Dan akhirnya semoga hidup kami penuh kasih dan kebaikan kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami
di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.